Semangat pagi saudara-saudara terkasih, suatu sukacita besar ketika kita diperkenankan Tuhan untuk bersekutu bersama pagi ini melalui saat teduh dengan Rehat edisi Sabtu 4 Juli 2020. Mari kita persiapkan firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan saat ini dari Lukas 10 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Kita memohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu di pagi yang indah ini. Bahkan kami bersyukur boleh dipersekutukan kembali untuk bersama bersaat teduh pagi ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami di dalam kami memahami, mengerti apa makna firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini. Sehingga kami pun mampu mewujudkan dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ampuni dosa dan keterbatasan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Injil Lukas pasal 10 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Iya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Amin. Memperlihatkan dan memperdengarkan. Napak petiruan, sia napak perangian. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Melihat secara langsung penampilan kelompok paduan suara dalam perlombaan dan mendengar lantunan pujian mereka, tentulah menjadi hal yang baik dibanding jika tidak melihat dan mendengar. Sekalipun pada akhirnya orang yang tidak melihat dan mendengar secara langsung dapat mengetahui siapa yang mendapat juara, tetapi hal itu tidak akan sebanding dengan apa yang dirasakan oleh orang yang menyaksikan secara langsung. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat ia masih berada dalam dunia. Ketika ia menyatakan karyanya, baik melalui perkataan atau pengajaran maupun perbuatan ajaib yang dilakukannya, bahwa setiap orang yang melihat dan mendengar hal itu akan berbahagia. Ayat 23. Karena banyak orang yang ingin melihat dan mendengar, tetapi kesempatan mereka tidak ada. Ayat 24. Kegembiraan Yesus yang disampaikan dalam ayat 21 tak lain disebabkan karena para muridnya berhasil mewartakan kabar baik. Mereka mengerti tentang rencana Allah, sehingga mereka mau memberitakan apa yang telah mereka lihat dan dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagi kita yang ingin menikmati kegembiraan atau sukacita menyangkut perbuatan Allah, maka sepatutnya kita berkomitmen menjadi muridnya. Karena dengan demikian,
Melalui iman kita akan melihat dan mendengar kuasa Allah itu dalam kehidupan kita. Lebih dari sekedar menjadi penonton atau pendengar, akan jauh lebih menyenangkan jika kita yang terlibat secara langsung. Karena itu, mari memberi diri dengan segala kemampuan yang telah Allah karuniakan bagi kita untuk menjadi alatnya dalam mewartakan kabar baik Allah, sehingga semakin banyak orang menikmati sukacita dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang Maha Kasih di dalam sorga. Kasih-Mu, penyertaan-Mu boleh kami nikmati dalam saat teduh pagi ini. Kami bersyukur untuk berita firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kami semua. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk menjiwai dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga tetap menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa memperlihatkan dan memperdengarkan akan karya-karya Allah di dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga semakin banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Kristus. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan untuk menjalani hari hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami saat ini. Biarlah kami mampu memaknainya, menjalaninya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan pekerjaan, usaha, rencana-rencana kami, pelayanan-pelayanan kami. Kiranya semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami tetap dimampukan untuk melakukannya dalam tuntunan pengasihan Tuhan. Biarlah dari dalam semuanya itu kami boleh memetik berkat-berkat Tuhan dalam kami melanjutkan kehidupan ini untuk kami nikmati dan juga menjadi saluran berkat. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa kepadamu, menyerahkan keluarga kami Tuhan, anak-anak, cucu-cucu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Tuhan tuntun, Tuhan sertai mereka dimanapun mereka berada, baik yang jauh maupun yang dekat. Tuhan tuntun, Tuhan peliharakan mereka. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan jemaat-Mu. Kiranya Engkau berkati majelis gereja-Mu Tuhan, pengurus organisasi intragerejawi di tengah-tengah jemaat-Mu, jemaat Efrata. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menaungi mereka, sehingga mereka pun senantiasa dalam keadaan baik dan dimampukan untuk merespon panggilan mereka dalam hidup dan kehidupan ini. Kami berdoa buat pemuda-pemudi-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam kehidupan masa muda mereka, dalam menggapai cita-cita mereka. Tuhan tuntun, Tuhan sertai mereka, sehingga mereka tetap berjalan pada kebenaran Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu akan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang lalai Tuhan ingatkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Kami berdoa Tuhan, buat para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut. Dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami saling menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan sendiri. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, tuntun kami terus untuk menjalani masa new normal. Biarlah kami tetap menjalaninya dalam pengasihan Tuhan sendiri, sehingga kami tetap dilindungi oleh Tuhan dan tetap selamat sentosa. Berkaryalah Tuhan dalam pandemi COVID-19. Pulihkan kami dari pandemi COVID-19 Tuhan. Karena kami tahu bahwa hanya Engkaulah yang mampu mengatasi COVID-19 ini. Karena itu beri kesabaran bagi kami menanti waktu Tuhan memulihkan COVID-19 ini. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, berkati pemerintah kami, berkati bangsa dan negara kami,
Berkati kota Bontang yang kami cintai, sehingga tetap aman tentram kami di dalamnya, memuji memuliakan nama Tuhan sendiri. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu perjalanan kehidupan kami hari ini. Kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami akan aman dan tentram menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Ini doa kami Tuhan, ini harapan kami, sukacita kami. Dengarkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Soli Deo Gloria.